Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim. Oke teman-teman, di sini aku mau sharing cara mengatur keuangan atau budget bulanan untuk pendapatan kecil. Tetapi sebelum aku melanjutkan videonya, aku mau sapa teman-teman dulu. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oh iya, di sini aku mau tanya nih sama teman-teman, gimana nih keadaan keuangan teman-teman? Apakah teman-teman sudah berhasil dalam mengatur budget bulanan atau pengeluaran bulanan? Apakah teman-teman tidak over budget lagi dan teman-teman sudah berhasil menabung? Kalau teman-teman masih gagal dalam mengatur keuangan dan tidak bisa menabung, tidak apa-apa, teman-teman harus tetap semangat dan terus belajar untuk memperbaiki di bulan-bulan berikutnya, dan teruslah belajar menabung walaupun sedikit, tidak apa-apa. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke videonya. Nah, di sini yang pertama aku tulis Maret 2021. Kemudian aku tulis budget bulanan. Nah, di sini untuk pengeluaran kewajiban masih tetap sama ya teman-teman. So, bagi teman-teman yang sudah mengikuti aku dari awal, pasti teman-teman tahu di sini itu aku pasti akan menulis untuk pengeluaran kewajiban dulu. Apa sih yang dimaksud pengeluaran kewajiban? Nah, pengeluaran kewajiban ini karena aku tinggalnya di perantauan, jadi yang pertama setiap aku gajian itu aku akan pisahin uangnya. Oke teman-teman, dengan pendapatan 3 juta, di sini aku tulis untuk pengeluaran kewajiban. Pengeluaran kewajiban itu adalah kirim kampung karena aku ada anak di kampung. Jadi aku kirim untuk uang jajan anak aku, per bulannya itu aku kirim 500.000. Kemudian di sini karena aku tinggalnya di perantauan, tentu aku harus sewa tempat tinggal, yaitu aku ngekos. Nah teman-teman banyak yang nanya kok kosannya murah banget, karena aku tinggalnya sama adik aku jadi bayarnya sharing. Nah di sini untuk kos aku bayarnya 200.000. Dan yang ketiga di sini aku tulis wifi karena adik aku juga suka main game. Kalau dulu aku pakai paket data gitu aja ya teman-teman. Dan akhirnya aku tanya sama tetangga di samping kosan aku, mereka mau bayarnya rame-rame gitu kalau pasang wifi. Dan akhirnya aku mengambil keputusan untuk pasang wifi. Jadi untuk wifi di sini aku bayarnya 100.000. Dan selanjutnya di sini aku tulis untuk pengeluaran tidak tetap. Tapi maaf ya teman-teman, sekarang aku baru sadar yang aku tulis ini maksudnya pengeluaran tidak tetap, tetapi aku nulisnya jadinya pengeluaran. Ini maksudnya pengeluaran tidak tetap ya teman-teman. Nah, untuk pengeluaran tidak tetap ini adalah belanja bulanan, tetapi untuk belanja bulanan di sini aku sediakan budget 300.000 karena kalau belanja bulanan itu bisa kurang bisa lebih, tetapi aku usahakan untuk tidak over budget. Kemudian yang kedua aku tulis untuk belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan ini budgetnya aku sediakan 300.000 juga. Cuma kalau belanja mingguan itu kadang nggak tentu ya teman-teman. Misalkan aku belanja minggu ini, nah minggu ini tuh kadang aku belanjanya banyak karena ada beberapa barang masakan atau keperluan barang dapur kayak gitu yang habis, jadi belanjanya itu banyak. Nanti di minggu selanjutnya aku akan usahakan untuk belanja mingguan hemat, jadi aku sesuaikan dengan sisa budget belanja mingguan itu sisanya berapa, nanti itu yang aku cukup-cukupkan untuk belanja mingguan ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku sediakan dana untuk beras. Nah, untuk beras ini yang sebelumnya aku sediakan dana cuma 150.000 dan di bulan ini aku tambahin dananya jadi 250.000 karena aku mikir ya teman-teman, sebentar lagi nih sudah mau masuk bulan puasa, jadi sebentar lagi sudah mau lebaran. Tentu kalau sudah lebaran itu aku harus kirim kampung lebih banyak, gak mungkin aku kirim untuk uang jajan anak aku aja, karena kalau lebaran itu teman-teman tahu sendiri harus beli baju lebaran dan harus beli kue gitu, kue lebaran gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku hanya fokus yang penting aku itu punya stok beras. Jadi kalau misalkan untuk sayur atau lauknya gitu aku nggak terlalu ribet sih. Yang penting ada cabai kayak gitu ya tuh aku sudah bisa makan. Jadi aku usahakan untuk makan seadanya dulu. Jadi rencana aku di bulan ini tuh aku mau beli beras 1 karung gitu yang beratnya 25 kilo gitu. Jadi untuk uang jajan di sini aku kurangin, jadi aku tambahkan ke budget beras ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini aku sediakan dana untuk token listrik. Nah, untuk token listrik ini aku sediakan dana 100.000 dan untuk galon sama LPG itu aku sediakan dana 100.000 juga. Kemudian untuk transport ialah untuk bensin 100.000. Terus di bagian yang ketiga aku tulis untuk dana yang lain-lain.
Nah, dana yang lain-lain ini adalah skincare. Untuk uang skincare sebelumnya aku sediakan dana 200.000 karena seperti tadi yang aku bilang sama teman-teman, aku lebih fokus sama beras, jadi aku mau stok beras kayak gitu, jadi aku kurangin untuk budget skincare, aku tambahkan ke uang beras. Dan seterusnya uang jajan. Nah, untuk uang jajan yang tadinya 150 aku kurangi menjadi 100. Dan yang terakhir di sini aku tulis untuk uang emergency. Uang emergency ini adalah uang jaga-jaga gitu ya teman-teman, takutnya kita ini sakit, jadi uangnya itu bisa dipakai untuk beli obat. Tetapi kita berharap mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit. Dan kadang juga ada teman yang kayak ulang tahun atau acara nikahan kayak gitu, jadi uang jaga-jaga inilah yang aku pakai. Oke teman-teman, sekarang aku mau tulis untuk kemana perginya uang atau money tracker kayak gitu. Jadi di sini aku akan tulis nanti untuk pengeluaran kewajiban itu jumlahnya berapa, dan untuk pengeluaran tidak tetap berapa, terus untuk dana yang lain-lain itu berapa. Nanti aku akan total keseluruhannya. Jadi dengan pendapatan 3 juta setelah aku potong untuk pengeluaran kewajiban sama pengeluaran tidak tetap dan dana yang lain-lain, nanti sisanya tinggal berapa. Nah, untuk pengeluaran kewajiban ini 800.000, tetapi ini buat teman-teman yang mempunyai kewajiban itu kan berbeda-beda, tidak mungkin sama seperti aku karena aku tinggalnya di perantauan, aku harus sewa tempat tinggal, harus ngekos kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang tinggalnya di kampung sendiri atau di rumah sendiri kayak gitu ya teman-teman, jadi tidak perlu sewa kosan kayak gitu karena sudah tinggal di rumah sendiri. Nah, yang kedua di sini aku tulis untuk pengeluaran tidak tetap. Untuk pengeluaran tidak tetap ini totalnya di sini 1.150.000. Kemudian yang ketiga untuk dana yang lain-lain ini totalnya 350.000. Nah, sekarang aku mau total semua ya teman-teman. Kemudian nanti aku akan potong dari pendapatan 3 juta itu, nanti sisanya berapa. Oke teman-teman, setelah aku hitung dari pengeluaran kewajiban sama pengeluaran tidak tetap dan dana yang lain-lain, di sini totalnya 2.300.000. Jadi pendapatan aku 3 juta itu setelah dipotong pengeluaran kewajiban sama pengeluaran tidak tetap dan dana yang lain-lain itu 2.300.000, berarti sisanya di sini tinggal 700.000 ya teman-teman. Nah, sisa uang yang 700.000 ini aku ikut arisan. Nah, untuk ikut arisannya di sini per minggunya itu 50.000. Jadi totalnya untuk 1 bulan itu 4 kali 200.000. Kemudian setelah dipotong untuk arisan 200.000, jadi sisanya tinggal 500.000. Jadi sisanya yang 500.000 ini untuk sementara aku tulis sebagai tabungan dulu ya teman-teman. Biasanya aku itu menyediakan dana untuk liburan sama dana pulang kampung gitu. Tapi sekarang aku skip dulu karena aku lebih fokus untuk lebaran nanti. Jadi uangnya di sini aku simpan dulu, aku sediakan untuk lebaran nanti. Oke teman-teman, jadi di sini dengan pendapatan 3 juta, kemudian dipotong semua kebutuhan, kewajiban, keperluan dan dana yang lain-lain. Nah, di sini totalnya 2.500.000, berarti sisa 500.000. Nah, setelah selesai aku menulis ini nanti aku akan pisahin uangnya, langsung masukkan ke amplop gitu. Jadi biar tidak tercampur gitu uangnya ya teman-teman. Misalkan untuk belanja bulanan, untuk belanja mingguan itu semua aku akan pisahin uangnya. Oke teman-teman, sekarang aku mau pisahin uangnya, jadi aku akan masukkan ke amplop masing-masing. Nah, yang pertama ini untuk kirim kampung, untuk uang jajan anak aku 500.000. Dan yang kedua untuk sewa kos, di sini kosan aku cuma bayar 200.000 karena seperti yang tadi sudah aku bilang sama teman-teman, aku sharing tinggalnya sama adik aku.
Terus yang ketiga ini untuk wifi 100.000. Nah, sekarang aku pisahin uangnya untuk pengeluaran tidak tetap, ialah untuk belanja bulanan 300.000. Dan untuk belanja mingguan 300.000 juga. Nah, ini untuk uang beras. Di sini untuk uang beras 250.000, yang sebelumnya aku sediakan dana 150 dan sekarang aku tambahin jadi 250.000. Terus untuk token listrik 100.000 dan untuk galon sama LPG 100.000, totalnya 200.000 aku jadikan satu aja. Jadi aku masukkan ke dalam buku yang biasanya aku pakai untuk mencatat semua pengeluaran harian gitu, untuk uang belanja kayak gitu, semua aku catat di buku yang warna biru ini ya teman-teman. Terus untuk transport itu aku masukkan ke dompet uangnya. Nah, ini untuk dana yang lain-lain, untuk skincare 150.000. Terus untuk uang jajan 100.000. Untuk uang jajan aku masukkan ke buku yang warna biru ini juga, karena nantinya aku akan tulis semua belanjaan aku, pengeluaran aku yang sehari-harinya itu di buku biru ini. Dan yang terakhir untuk emergency 100.000. Nah, dari sisa yang 700 tadi, ini aku ambil 200 untuk uang arisan. Nah, jadi sisanya di sini tinggal 500.000, dan untuk sementara 500.000 ini aku jadikan tabungan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi beginilah cara aku mengatur keuangan. Jadi setiap gajian itu aku langsung pisahin uangnya kayak gini, langsung aku bikin budget bulanan juga. Jadi biar uangnya itu tahu perginya kemana dan untuk apa gitu ya teman-teman. Oke guys, sampai sini dulu video cara mengatur keuangan ala aku. Semoga video ini bermanfaat. So jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka, kemudian kasih komen, dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, and I see you on my next video. Bye bye.